Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Sepedaan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana beli barang sepeda online di luar negeri ya, atau beli sepedanya juga bisa, karena banyak juga orang beli di situ. Nah, biasanya kan kalau kita beli dari online di luar negeri itu di AliExpress ya. Di AliExpress ini rata-rata produk Cina. Ini kan punya Alibaba. Jadi seperti yang sudah saya pernah jelasin di video-video saya sebelumnya, ini bisa teman-teman lihat di situ bagaimana kita membeli barang di luar negeri itu. Waktu itu sih saya sempat beli di eBay segala macam, yang perlengkapan motor sih kebanyakan, yang helm juga ada yang dari AliExpress. Nah, kali ini khusus yang soal sepeda ini, karena saya tahu sekarang ini kan lagi ini banget ya sepeda ya, lagi banyak banget orang yang lagi demam sepeda lah, ingin beli barang. Sementara barang di Indonesia sendiri itu barang sepedanya mulai langka tuh, karena antara peminat dan stok barangnya tidak imbang gitu, dan barang baru sebenarnya belum masuk. Nah, apakah ini bisa disolusi dengan cara membeli barang dari luar negeri langsung, beli sendiri, nggak lewat distributor, nggak lewat toko itu, tapi kita beli sendiri, yang salah satunya mungkin selain eBay segala macam ya AliExpress itu, karena harganya kan relatif lebih murah gitu. Nah, kita akan membahas video itu kali ini. Nanti juga termasuk kekurangan dan kelebihannya membeli barang lewat AliExpress atau membeli barang sepeda dari luar negeri gitu. Nah, jadi ceritanya saya pakai nyontek ya. Jadi ceritanya itu saya membeli di AliExpress tanggal berapa ya ini? Tanggal 15 Juli 2020 nih. Nah, jadi waktu itu saya membeli barang ini ya, botol ya. Membeli tempat botol yang dari titanium, karena saya sebelumnya punya dan ini mau nambah lagi gitu, nyari yang bentuknya hampir sama di Indonesia itu agak susah. Nah, kalau ada pun harganya lumayan gitu, itu sekitar segini. Nah, ada yang jual tuh kalau masih ya segini. Sementara di AliExpress tuh harganya cuman 296, itu pun di sale tinggal 145,254 rupiah ya, kalau dirupiahkan gitu. Plus shippingnya segala macem sih kena berapa ya saya akhirnya. Ini jadi $9 ya, terus plus shippingnya $3, pokoknya jadi $12,21 gitu. Nah, masih murah lah ya, masih murah dibanding beli di Indonesia. Nah, ini juga untuk jadi perhatian, jangan kita membeli barang dari luar negeri kalau harganya sama di Indonesia. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, cara belinya gimana? Ya seperti biasa ya, kita install dulu aplikasi AliExpress. Ada di Android dan iOS aplikasinya, install dulu, lalu nanti daftar, sama lah kayak kita beli di Bukalapak, di Tokopedia. Lalu habis itu kita ya belanja seperti biasa. Nah, di aplikasi ini bagusnya itu dia ada ini ya, bahasa Indonesia ada rupiahnya, konversinya langsung di situ. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira harganya berapa gitu kan sebelum kita beli. Nah, kalau kita harus pakai kalkulator dulu kan susah. Nah, itu udah ada kira-kira berdasarkan mungkin cost hari itu ya. Jadi nggak selalu akurat juga. Lalu kita beli, lalu kita isi tuh form checkoutnya atau pemesanannya. Nah, untuk pembayaran tuh dia ada macam-macam. Cuman saya pakainya Visa ya, pakai debit. Debit card sebenarnya bank apapun tuh kalau punya debitnya ada logonya Visa itu bisa gitu. Nah, waktu itu sih saya pakai Mandiri. Waktu itu sih saya daftarkan dulu di kantor Bank Mandiri. Saya minta untuk visanya bisa untuk belanja online. Kayaknya diaktifkan gitu, bisa. Nah, langsung aja isi tuh sesuai permintaan di situ. Udah bayar. Nanti kemudian Bank Mandiri akan SMS tagihan gitu. Nanti pakai verifikasi di handphone kita juga, jadi aman. Terus nanti ada tagihannya rupiah gitu. Biasanya agak selisih dikit dari tagihan yang ada di situ, tapi nggak banyak ya gitu. Nah, setelah itu nanti kita pantau deh dari dari status pembeliannya, kan ada shippingnya sampai mana. Itu ada trackingnya. Nah, dari tracking itu kita ngikutin aja dan tunggu lama biasanya. Nah, biasanya sebelum corona ya, ini barang itu
itu nyampainya ya 2 mingguan lah, 2 mingguan tuh bisa nyampe. Tapi ini setelah corona sebulan lebih itu belum nyampe, dan baru nyampe itu hari ini gitu. Itu berarti udah sebulan 2 minggu. Jadi itu pun saya sempat, ini nyampe nggak ya barangnya, segala macem lah. Tapi kemudian kan dengan modal shipping itu kita cek tuh sampai mana. Nah itu biasanya nggak akan muncul dulu di bea cukai itu sebelum nyampe di Indonesia, sebelum nyampe di gudang mereka gitu. Nah berapa lama kemudian saya sering cek, ya saya biarin aja lah sebulan lebih, kemudian baru dia ada keterangan di AliExpress-nya bahwa barangnya itu masuk custom. Nah setelah ada keterangan itu baru kamu bisa copy paste nomor resinya tadi itu masukin ke situsnya bea cukai. Nah dari situ ketahuan tuh proses barang kita melalui custom berapa ngantri untuk dicari pajaknya. Kemudian dari situ juga keluar berapa pajak yang harus kita bayar gitu. Ternyata pajaknya segini. Punya saya tuh kena berapa ya pajaknya kemarin tuh? Kena 34.000 ya. Jadi biaya masuknya 14.000. Kemudian PPN impornya 20.000. PPh 22 nggak kena karena saya mungkin ada NPWP ya. Kemudian totalnya 34.000 ya, 34.000 udah muncul tuh di web. Nah saya mau siapin itu tuh, tapi ternyata tadi datang nih tukang posnya, ternyata tagihannya 44.000. Ada 10.000 yang disebutnya biaya administrasi pos. Ini kita anggap aja ini ya, biaya ongkir posnya, kayak kita di ini ya sesama Jakarta 10.000 kan. Ini dari Jakpus ke Jaksel ya 10.000 wajar lah. Nah akhirnya nyampe nih barang setelah 1 bulan 2 minggu. Barangnya kayak gini nih. Ini tagihan posnya tadi, saya buka aja. Ini dia pos ininya begini. Nah ini bagusnya barang Cina, dia kalau ada ininya nih. Ini barangnya nih bagus kan. Ini bungkusnya bagus ya. Bungkusnya kalau orang di Cina itu ada bungkus model begini, inovatif banget sih ini. Jadi kita nggak perlu pakai kerdus susah bungkus, tinggal dimasukin begini nih. Nih, ini ada model bubble wrap begini. Bubble wrapnya modelnya beda nih. Gini. Nah ini barangnya enteng banget karena titanium ya. Jadi ini aja nih battle cage titanium, mirip punya saya. Kalau punya saya Tioga ya, ada mereknya. Ini kayaknya non merek, atau kalau Shimano itu kayak non series. Tapi nggak apa, karena bentuknya menyerupai dan harganya sangat murah sekali. Titanium dengan harga segitu gitu. Ya tentu saja kopi Cina ya. Tapi sekarang barang-barang sepeda apa sih yang nggak dibikin di Cina? Bahkan sepeda dengan merek-merek tinggi pun bikin di Cina. Nah, ini adalah perbandingannya. Berikut ini adalah perbandingan ini dengan yang punya saya sebelumnya Tioga, dan juga saat kita pasang dan terpasang di sepeda. Ini dia. Nah itu dia barangnya setelah terpasang di sepeda kayak gitu ya, penampakannya kan gak jauh beda kan ya. Kita akan membahas bagaimana tentang tadi tuh beli barang sepeda di luar negeri, apakah worth it atau enggak gitu ya di saat-saat seperti ini gitu. Saya sempat. Nah kesimpulan saya tuh ada dua paling enggak ya. Jadi bisa oke dan bisa nggak oke. Nggak oke itu karena lama dia. Jadi bagi Anda yang butuh barang cepat, misal kayak saya waktu itu sepatu rusak, lalu mau beli sepatu di
AliExpress itu. Ada sepatu yang muat di kaki saya dan harganya itu bisa 3 kali lipat lebih murah daripada sepatu yang ada di ukuran saya dan beredar di Indonesia gitu. Tapi kemudian saya ragu dan akhirnya nggak jadi. Bayangkan sepatu itu baru nyampe sebulan lebih gitu, sebulan setengah gitu kan. Saya sebulan setengah nggak goes dong, karena nggak punya sepatu goes gitu. Nah, sementara itu juga akan terjadi di barang-barang yang lain. Ini mungkin karena proses yang lebih lambat dari biasanya karena ada corona ini kan ya. Jadi bagaimana shippingnya juga lebih lambat, lalu juga handling bea cukainya juga mungkin personilnya masuk 50 atau gimana, pokoknya lebih lambat 50% memang dari waktunya dari hari biasa gitu. Kita tetap beli apa enggak gitu. Saya beli sih, saya beli lagi, tapi untuk dengan catatan ya, barang-barang yang tidak buru-buru gitu. Misal kita mau beli barang yang untuk dirakit masih lama gitu, oke, kita beli dari situ. Atau kita beli sepatu, tapi sekarang goes juga masih ada sepatu lain gitu kan, ya nggak apa-apa, karena itu untuk spare nanti gitu. Tapi untuk barang-barang urgent segala macem sebaiknya jangan gitu, karena lama sekali ini lama sekali. Ini saya sebulan setengah mungkin bisa lebih, Anda bisa lebih lama lagi gitu. Nah, bisa sebaliknya, bisa oke untuk membeli karena tadi itu nggak buru-buru, lalu harganya juga lebih murah walaupun sudah kena pajak segala macam. Itu ternyata kalau digabungkan dengan dibanding harga sini ya masih jauh lebih murah. Dan saya tahu banyak sekali penjual di Bukalapak, di Tokopedia segala macam tuh yang ngambil di AliExpress sebenarnya lalu dijual lagi gitu. Banyak juga yang marketplace kayak Shopee, Lazada segala macam sellernya dari Cina. Wah, lebih murah, tapi begitu kita beli lama nyampainya ya karena dikirim dari Cina tadi itu. Nah, memang salah satu keajaiban e-commerce Cina itu bisa free shipping tadi itu, tapi ya tadi standar kan, jadi agak lama. Juga untuk barang-barang yang memang tidak ada, Anda cari-cari sini adanya cuman di AliExpress atau eBay di luar negeri itu tadi ya, itu terpaksa harus Anda beli gitu. Nah, di luar itu apalagi ada di Indonesia, misal Rock Bros gitu kan, itu harganya saya lihat mirip-mirip, nggak begitu jauh. Di sini udah ada distributornya, ya udah beli sini aja. Dan juga berlaku untuk misal Huami segala macam merek-merek Cina, Xiaomi itu kan kadang-kadang nggak jauh beda itu di marketplace Indonesia sama di AliExpress. Itu ngapain beli di sana, masih kena pajaknya. Pajak ini harus Anda hitung gitu. Ada hitung-hitungannya, silahkan di googling sendiri, ada. Dan itu diperkirakan gitu. Nah, beli juga begitu, misalnya mau datengin frame gitu kan, frame dari Cina itu ada bagus nih, hitung dulu pajaknya, jangan sampai udah dihitung-hitung lebih mahal, lebih rugi gitu. Saya waktu itu pernah, tapi motor ya, sepatu motor itu jauhnya jadinya lebih mahal daripada beli di sini. Di video sebelumnya ada gitu, karena tadi tuh biayanya tinggi, biaya masuknya, karena di kebijakan baru ini kan emang agak ngehe ya. Jadi barang yang $3 ke bawah aja nggak kena, padahal barang $3 tuh apa sih gitu kan. Ya intinya dia mau ngenain semua barang masuk lah, ya suka-suka pemerintah lah. Jadi ya itu teman-teman ya, pengalaman membeli di AliExpress ini juga sekaligus bisa jadi tutorial juga bagi teman-teman yang pengen beli barang di situ. Karena banyak juga yang nanya, Mas, cara belinya gimana, cara belinya. Beli di eBay juga nggak jauh beda gitu, tapi biasanya di eBay saya bayarnya pakai PayPal yang connect sama kartu kredit gitu. Nah, kalau di AliExpress ini bagusnya bisa pakai debit gitu, karena saya juga nggak selalu suka pakai kartu kredit gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membeli sendiri tuh barangnya, nggak usah Mas titip ya, dia nggak usah lah, coba sendiri aja, gampang. Kayak kalau Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, ya pasti bisa juga di sini gitu. Nah, jadi semoga ini bermanfaat, tapi dengan catatan tadi ya, jangan sampai nanti udah beli, waduh mau nyampe akhirnya malah nggak kepake, akhirnya beli lagi barang serupa di sini yang tadi nggak kepake gitu. Bagi yang mau beli untuk dijual lagi juga, ya lihat-lihat, kalau kena pajak ya nggak cuan nanti akhirnya kan, malah lebih mahal kalau dijual di sini lagi gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jika suka dan bermanfaat, silahkan di like, silahkan juga di share. Mungkin ada teman-temannya agar tahu juga nih bagaimana beli barang di luar negeri dan apa pertimbangan yang harus diambil sebelum membeli barang di luar negeri itu. Jangan lupa juga subscribe di channel ini biar mengikuti terus video-video yang saya buat. Jika teman-teman merasa video-video ini bagus ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan terus nonton video-videonya Dian. Mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan di video ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan juga dilampirkan di kolom komentar ya. Saya sangat terbuka sekali, saya baca semua komentar-komentar di channel ini dan saya balas biasanya jika sempat.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya Dian, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.